Hai Asmara Genji Lovers, welcome back to my channel Risa Review Segala Cerita. Oke, cerita kali ini yang ingin aku review seperti biasa seputar sinetron Asmara Genji. Cerita Asmara Genji ini semakin hari semakin menarik, penuh dengan misteri, teka-teki, plot twist, sehingga para penonton setiap harinya dibuat untuk menebak-nebak. Seperti kita tahu, para ormis-ormis alias orang misterius yang selama ini bersembunyi kini mulai menampakkan dirinya. Apa yang dia cari? Cerita singkatnya gini. Ormis adalah orang-orang misterius. Mereka selama ini selalu mengintai dan mengincar Mohan alias Arya Mohan. Seperti kita tahu, Arya Mohan ini selama ini hidupnya ya sendirian, kayak dia itu berjuang dan fight sendiri. Siapa sangka Mohan itu memiliki masa lalu yang kelam, menyakitkan, penuh dengan trauma. Mohan ini selalu menghindar dari orang-orang misterius ini. Sampai-sampai di sekolahnya ada salah satu guru yang bernama Ibu Anita. Dia merupakan orang suruhan orang misterius. Ya, Bu Anita bertugas untuk mengawasi Mohan ternyata selama ini. Di beberapa episode ke belakang, ternyata Mohan itu pernah diceritakan di masa lalunya dia punya trauma yang mendalam, yaitu Mohan itu pernah ditahan di balik jeruji besi. Mohan tuh teriak-teriak. Selain itu, Mohan juga pernah berada di ruangan sendirian, ruangan serba putih seperti ruangan isolasi. Mohan juga ketakutan, sendirian. Benar-benar masa lalu yang penuh luka, penuh rasa sakit. Tapi secara detailnya, backstory-nya Mohan ini belum diceritakan kembali. Di balik rasa sakit itu, ada salah satu orang yang setia menemani Mohan. Dengan dia mengetahui latar belakangnya Mohan, yaitu sosok gadis cantik yang bernama Raisa. Siapa sangka Mohan itu ternyata memiliki panjangan nama Arya Mohan Alperik. Alperik, sepertinya itu bukan nama sembarangan. Jadi apakah Mohan itu masih saudara dengan orang-orang misterius ini? Karena sama-sama dari Alperik. Let's see. Nah, oke, sekarang kita ulas sedikit soal Jara. Seperti kita tahu, gadis cantik bernama Jara ini yang kita tahu selama ini namanya di sinetron yaitu Jara Nicole Rossi. Jara ini sosok perempuan yang cantik, pintar, polos, dan orangnya tulus. Jara ini punya insting atau rasa peka yang tajam, sama seperti Mohan. Dan ternyata Jara juga punya masa lalu yang selama ini dia sembunyikan dan dia rahasiakan. Jara ini pas waktu kecil pernah berada di suatu ruangan dengan kain penutup mata. Kemudian dia mengendus sebuah aroma yang khas. Hingga pada akhirnya plot twist-nya, aroma wangi yang pernah dia cium ternyata sama dengan bajunya Mohan. Lalu, apakah Mohan dan Jara adalah sebenarnya saudara? Adik kakak atau sepupu? Atau hanya sekedar berada di lingkungan yang sama? Oke guys, kita balik lagi ke Ormis ya. Di beberapa episode ke belakang, puncaknya pensi di SMA Tirta Persada. Karena Mohannya selalu menghindar, akhirnya orang misterius itu di pensi tersebut mencelakai Raisa. Orang terdekat Mohan alias mantannya Mohan, orang yang paling disayangi Mohan. Dengan tertimpa besi dari atas panggung saat setelah perform dance. Oke guys, kita kembali lagi ya bahas Ormis. Pada episode kemarin terakhir itu baru 3 Ormis yang muncul ke permukaan. Yang pertama ada Matthew. Kedua ada Depon. Ketiga ada Valerie. Apakah cuma mereka? Oh tentu tidak. Kedepannya bakalan muncul lagi nih ormis-ormis yang lain dan mereka masih dalam satu keluarga. Terus ada Jara dan Mohan. Apa hubungannya Jara, Mohan, dan orang-orang misterius itu?
Kalau Mohan dan orang-orang misterius itu sudah jelas ya. Dari dulu yang diincar orang misterius itu adalah Mohan. Sepertinya Mohan bagian dari keluarga mereka. Nah, apa hubungannya dengan Jara? Apakah Jara juga bagian dari keluarga mereka? Oke, lanjut ya. Setelah kejadian kecelakaan yang menimpa Raisa, sebelumnya itu Jara itu melakukan pensi, yaitu unjuk bakat dalam tarian balet. Setelah tari balet, lalu Jara unjuk bakat dalam bernyanyi. Saat bernyanyi nih, Jara kemudian melihat salah satu ormis yang bernama Depon ada di sekitar panggung. Otomatis Jara kaget karena Jara mengenal sosok Depon. Begitu juga dengan Depon. Dan ada rahasia di masa lalu yang mereka ketahui. Depon yang melihat itu langsung menghindar. Dan plot twistnya, ternyata Jara punya nama lain yang bernama Rose. Kemudian Depon menelepon Matthew. Seperti ini percakapannya. Kata Depon, "Matt, gue ngeliat Rose." Matthew, "Rose? Lu serius?" Depon, "Iya, dia ada di sini. Gue nggak nyangka gue bakal ngeliat dia di sini. Dari semua tempat, dia ada." Matthew, "Apa yang terjadi?" Depon, "Nggak ada. Gue cuma kaget aja, kayak gimana ya? Kayak ngeliat hantu dari masa lalu." Matthew, "Dia ngeliat lo nggak?" Depon, "Iya, dia ngeliat gue." Matthew, "Kenapa lo nggak hati-hati? Harusnya dia nggak ngeliat lo, Depon." Kata Depon, "Gue nggak tahu, Matt. Dia bakal ada di sini, di sekolah ini. Mana gue tahu? Lo juga nggak tahu kan? Lo cari tahu dong dari anak buah kita, kenapa laporannya mereka tidak lengkap." Kata Matthew, "Depon, lu dengerin gue. Jangan sampai lo ketemu dia lagi. Jangan berurusan dengan Rose. Kita nggak mau semua berantakan. Kita masih punya misi lain. Lo keluar sekarang, ganti orang." Kata Depon, "Oke, fine. Chill aja. Gue ngerti kok." Alih-alih ormis ini ngincer Mohan, ngincer Raisa, ternyata ormis ini malah menemukan Rose alias Jara. Oke, lanjut ke episode berikutnya. Ceritanya di sini itu kemunculan ormis ketiga, yaitu Valerie, ya, sosok ormis cewek. Valerie juga merupakan bagian dari ormis, tapi apakah Valerie merupakan keluarganya? Belum tentu ya teman-teman, karena sejauh ini netizen itu banyak yang berpikir kalau sebenarnya Valerie ini adalah adik Harry sang hacker ya, yang telah lama hilang. Oke, lanjut. Sebelum percakapan Valerie dengan Matthew ini, sebenarnya di beberapa episode ke belakang itu, sang hacker Harry itu pernah menghubungi salah satu ormis, yaitu Valerie. Harry menginginkan 3 orang yang dilindungi sama Harry, yaitu jangan sampai dicelakain gitu ya. Pertama itu ada Aquila Calista, yang kedua itu ada Jara Nicole Rossi, yang ketiga itu ada Bulena ya, kakaknya Harry sendiri. Tapi masalahnya pas teleponan dengan Valerie ini pakai pengubah suara. Jadi Harry nggak tahu kalau yang meneleponnya adalah suara cewek. Taunya yaitu ya suara cowok, soalnya pas nelepon pakai alat pengubah suara ya, suara cowok. Kata Matthew seperti ini, "Yang gue tahu namanya adalah Aquila, Jara, dan Lena." Kata Valerie, "Ya, Jara Nicole Rossi itu adalah Rose." Matthew, "Kenapa lo nggak ngasih tahu gue?" Kata Valerie, "Karena tugas kita beda, Matt. Tugas lo dan Depon adalah urus Mohan. Gue punya alasan gue sendiri. Hacker itu dan anak-anak buah gue yang udah bantu distraksi atas timing yang lo tentuin hari ini, ya, tapi lo gagal." Ini pas setelah pensi ya guys. Lanjut. Kata Matthew, "Selain kalah, hari ini gue cukup kaget. Rose ada di antara mereka." Kata Valerie, "Kita nggak harus bahas informasi lebih dalam kan?
Bukan soal rahasia, tapi soal apa itu perlu. Lagi pula soal Rose, apa yang bisa kita lakuin? Nggak ada, kecuali ada perintah. Lanjut kata Valerie, Mohan, kata Matthew, ya Mohan. Di depan semua hal yang seharusnya jatuh sejak dulu. Valerie, dan gak pernah terjatuh. Dia simpan sesuatu yang gak bisa dipatahkan. Sedihnya itu melebihi semua kesakitan dia. Nah di sini tuh kan Ormis ini bilang ya, seharusnya itu Mohan itu udah dari lama ya jatuh dia itu. Tapi dia itu gak jatuh-jatuh. Ya karena Mohan itu coba fight sendiri gitu ya. Selama ini dia coba bangkit sendiri di semua rasa trauma yang menimpa dia. Lanjut kata Matthew, tapi kita lihat, kita nggak tahu besok setelah ini, saat dia sendirian lagi dengan pikirannya, apakah dia masih berani melangkah ke rumah sakit. Saat ini juga kan Raisa sedang dirawat di rumah sakit ya guys, habis dioperasi setelah kejadian kecelakaan itu. Valerie, apa lo tahu alasan dibalik dia takut ke rumah sakit? Atau alasan dibalik PTSD-nya? Matthew, kayak yang lo bilang, ada hal-hal yang kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu pasti. Bukan rahasia mungkin, tapi apa itu perlu? Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau Mohan itu mengidap gangguan mental yaitu PTSD. Oke lanjut ya guys, ke episode 175, di mana saat Valerie, Matthew, dan Devon lagi kumpul bareng. Mereka lagi berbincang-bincang bertiga, terus kemudian Matt menerima telepon dari omanya. Kata Matthew, iya oma, baik oma, terus teleponnya ditutup. Tapi di sini itu belum diperlihatkan ya sosok omanya itu seperti apa. Lanjut kata Devon, Matthew, itu peringatan atau hukuman? Kata Matthew, peringatan. Sepertinya omanya memang sosok yang tegas dan menakutkan. Lanjut kata Valerie, kita nggak boleh buang-buang waktu lagi. Gue urus hacker itu, kalian fokus ke Mohan. Matthew, kita nggak boleh gagal lagi, atau peringatan akan berubah jadi hukuman. Devon, dan gue gak mau dihukum sama oma. Nah, Devon ini kayaknya ketakutan ya, takut dihukum sama omanya. Kata Matthew, tapi oma bilang jangan bertindak sekarang. Kata Devon, kenapa? Matthew, kasus Raisa Meriterias sedang menjadi sorotan. Polisi lagi bergerak, jadi kita tunggu sampai seperti biasa kasusnya ditutup. Devon, oke, jadi rencana lo apa? Matthew, masuk dari dalam. Apa sampai sekarang hacker itu tahu siapa kita? Jawab Valerie, enggak. Dia tahu semuanya, kecuali keberadaan kalian. Dan seorang Blade. Sorry ya, di sini tuh Valerie itu nggak tahu bilang Blade, nggak tahu bilang Glade. Coba kalian dengerin lagi. Kayaknya Blade di sini bisa jadi aku salah tulis ya. Lanjut kata Devon, tapi Rose ada di antara mereka. Rose tahu kita. Valerie, ya, Rose tahu kalian, tapi dia nggak tahu gue. Kata Matthew, jangan sentuh Rose. Kita nggak akan berurusan dengan dia. Kata Valerie, tenang aja, gue tahu posisi gue. Siapa gue dan apa gue. Apa oma tahu lo lihat Rose, Devon? Jawab Devon, enggak. Valerie, enggak perlu kan? Jawab Devon, iya, enggak perlu untuk sementara ini. Walaupun oma pasti bakal tahu nantinya. Tapi kata Matthew bener, kita nggak bisa sentuh Rose. Kita nggak mau semua ini berantakan kan? Oke, dari percakapan itu, Rose alias Jara itu belum tahu sama Valerie. Tapi kalau sama Matthew sama Devon sudah pasti Jara tahu ya karena di masa lalunya. Jadi penasaran apakah benar Valerie itu Haruna, adiknya Harry yang hilang? Soalnya di sini Valerie bilang, tenang aja, gue tahu posisi gue, siapa gue dan apa gue.
Tapi kita lihat nanti ya. Lanjut nih, kata Matthew gini, sebisa mungkin Axel jangan sampai tahu kalau kita lihat Rose. Valerie, Axel akan pulang. Matthew, ya, barengan dengan Tante Cassandra dan Om Ares. Tapi nggak tahu juga, dia sempat bilang dia akan pulang duluan. Kata Devon, kepulangannya mereka akan menjadi musibah dan deadline penting kita. Apa yang bisa nahan Tante Cass dan Om Ares untuk di luar negeri dulu aja? Jawab Matthew, nggak ada. Axel bukan orang yang benar-benar bisa kita ajak kerjasama. Itu masalahnya. Nah, itu ya guys percakapannya. Jadi bakalan nambah nih, keluarga Ormis ini bakalan muncul lagi beberapa orang. Keluarga dari Ormis yang belum muncul yaitu ada Oma ya. Sepertinya Oma itu sang nenek yang paling ditakuti. Axel, Tante Cassandra, dan Om Ares. Ada 4 orang lagi guys. Dan kemungkinan bisa nambah ya. Aduh guys, 3 orang aja udah bikin pusing, apalagi banyak kan ya. Dan Axel kemungkinan apakah dia sepupu dari Matthew? Dan apakah Tante Cassandra ini orang tua dari Mohan? Kita juga nggak tahu di mana papanya Jara. Dan apakah papanya Jara juga bagian dari keluarga Alferic? Dan akan semenyeramkan apa keluarga Ormis ini nanti saat semua formasi sudah lengkap? Jujur, aku jadi penasaran siapakah orang-orang yang akan berperan sebagai Oma, Axel, Tante Sandra, dan Om Ares. Oke guys, jangan lupa saksikan terus Asmara Genji setiap hari hanya di SCTP ya. Jangan sampai ketinggalan karena setiap episode selalu ada clue dari setiap percakapan. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe. Thank you. Bye-bye.